Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Franciscus Wendy. Pada video kali ini kita akan membahas sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Selamat menyaksikan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Dan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa tadi. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang pertama, taat beribadah dan berdoa. Sikap yang selanjutnya adalah menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Jadi ketika kita berteman dengan orang lain, kita harus saling menghormati meskipun teman itu berbeda agama dengan kita. Supaya pengamalan sila Pancasila yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang. Yang selanjutnya adalah tidak menjelek-jelekan agama lain. Jadi ketika kita berteman, jangan sampai kita menjelekkan agama satu sama lain. Kenapa akan terjadi perpecahan? Maka dari itu kita semua harus saling menyayangi. Yang selanjutnya adalah menolong teman yang berbeda agama dengan kita. Jadi ketika kita melihat teman ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, kita tidak boleh membedakan teman yang lain satu dengan yang lain berdasarkan agamanya. Ketika teman mengalami kesusahan atau kesulitan, kita wajib untuk menolong tanpa melihat agama teman kita tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada teman yang sedang beribadah. Jadi ketika ada teman yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Kenapa? Ketika kita menghargai teman yang sedang beribadah, artinya kita juga mampu menghargai satu sama lain. Seperti pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah mengucapkan selamat kepada teman yang merayakan hari besar agamanya. Jadi ketika teman kita merayakan hari besar pada hari tersebut, kita wajib mengucapkan selamat untuk teman-teman kita. Kenapa harus seperti itu? Ini adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar dapat menghargai satu sama lain tanpa membedakan agamanya. Oke, selanjutnya adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang pertama itu kita harus menolong teman yang kesulitan. Jadi ketika ada teman yang mengalami kesulitan, bukannya diejek tetapi kita membantu. Kemudian yang kedua adalah menghibur teman yang sedih. Ketika ada teman atau keluarga kita yang merasa kesedihan, kita bukan malah menambah kesedihan, tetapi kita menghibur mereka dengan berbagai cara. Jadi dengan cara itu kita mampu menghargai satu sama lain. Baik, sikap kita selanjutnya adalah tidak semena-mena dengan kakak atau adik. Ketika kita ada perselisihan di dalam keluarga atau di rumah, jadi tidak semena-mena kita memarahi kakak atau adik kita. Kemudian sikap selanjutnya adalah peduli terhadap orang lain. Kenapa kita harus peduli terhadap orang lain? Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Kita akan membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus peduli terhadap orang lain. Baik, sila selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian kita akan membahas sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, hidup rukun dengan semua orang. Ketika kita mampu hidup rukun dengan semua orang, maka lingkungan di sekitar kita akan terasa nyaman, damai, nyaman, dan tentram. Kemudian yang kedua adalah cinta tanah air. Jadi memiliki atau rasa cinta tanah air itu sangat dibutuhkan agar Indonesia tetap bersatu seperti bunyi sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Sikap kita selanjutnya adalah mencintai barang-barang dalam negeri.
Kemudian sikap yang keempat adalah tidak membeda-bedakan suku, agama, dan budaya orang lain. Jadi ketika kita berteman dengan orang lain, kita tidak boleh melihat perbedaan itu baik dari suku, agama, budaya, dan orang lain. Kenapa seperti itu? Supaya masyarakat Indonesia dapat hidup dengan rukun, tentram, aman, dan damai. Selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ketika kita berteman dengan orang lain, bagaimana cara kita saling menjaga satu sama lain? Ada semboyan yang mengatakan bahwa kedamaian tercipta karena kita berbeda. Baik, sikap kita yang selanjutnya adalah melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera ini sangat wajib kita laksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Karena dalam upacara bendera kita diingatkan kembali bagaimana para pahlawan mempersatukan dan memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Baik, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, kita dituntut untuk setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga dituntut mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Kemudian pengamalan yang selanjutnya adalah menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, mempercayakan kepada orang atau kepada para wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi sila yang terakhir atau sila yang kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan atau sikap kita dalam pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu gotong royong, bantu-membantu antar anggota keluarga. Kemudian anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Kemudian orang tua membantu anak belajar, mempersiapkan masa depan anak agar kuat dan berakhlak mulia. Kemudian pengamalan selanjutnya, tidak baik merampas benda atau barang yang bukan menjadi milik kita. Kemudian yang selanjutnya, menjaga benda atau barang milik umum yang digunakan bersama-sama. Serta pengamalan yang terakhir adalah tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Jadi itu adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Itu tadi adalah video tentang penjelasan singkat mengenai sikap kita terhadap Pancasila. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman, silahkan di-subscribe video ini, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Bye-bye.